Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami. Kami dimampukan untuk melewati semuanya. Terima kasih buat sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Saya akan membaca Kejadian 18 ayat 32 sampai 33. Tertulis demikian. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara dikasih Tuhan, apa jadinya sebuah bangunan tanpa pilar? Bangunan itu pasti akan runtuh. Setiap rumah, termasuk rumah saudara dan saya, tempat di mana kita tinggal, mempunyai pilar yang menyokong atap dan dinding rumah. Di setiap sudut dan di beberapa titik tempat tinggal kita, ada pilar yang tidak kelihatan karena sudah disatukan dengan dinding. Bangunan yang besar dan luas biasanya mempunyai pilar yang dapat dengan mudah dilihat mata. Keberadaan pilar ini menjadi sangat krusial untuk berdirinya sebuah bangunan. Seperti halnya pilar-pilar itu, saudara dan saya adalah pilar-pilar doa bagi keluarga, bagi sesama dan bangsa. Sadar atau tidak, kita menjadi penyokong atau tiang dari keberadaan rumah tangga, keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Dalam pasal 18 dari kitab Kejadian ini, ada satu bagian perikop di mana Abraham menyampaikan permohonan doanya kepada Tuhan atas Sodom dan Gomora. Abraham sudah diberitahukan oleh Tuhan tentang apa yang akan ditimpakan pada Sodom dan Gomora. Mengetahui hal itu, Abraham mengingat akan Lot bersama keluarganya yang tinggal di sana. Kalau saja Abraham egois, ia tidak akan peduli pada Lot. Dan ia akan membiarkan pemusnahan itu terjadi begitu saja. Tapi Abraham adalah orang yang peduli. Ia mengasihi Lot dan keluarganya. Terbukti dalam peristiwa sebelumnya, ketika Lot dan keluarganya ditawan, Abraham berjuang dan melepaskannya. Dan di sini kembali, kasih dan kepedulian Abraham nampak begitu jelas. Ia berdoa menyampaikan permohonan, sebuah syafaat kepada Tuhan, agar Tuhan tidak membinasakan Sodom apabila ada sejumlah orang benar di sana. Dimulai dengan permohonan agar Tuhan tidak membinasakan Sodom apabila ada 50 orang benar, sampai hingga hanya 10 orang benar saja. Tuhan berjanji, bila ada 10 orang benar, maka Sodom tidak akan dimusnahkan. Saudara dikasih Tuhan, kita seringkali mengabaikan doa. Bahkan kita sering tidak mendoakan keluarga atau sanak saudara kita, serta sesama kita. Padahal doa merupakan salah satu wujud kasih dan perhatian yang dapat kita nyatakan. Walaupun tidak nampak di hadapan sesama kita, tapi perhatian dan kasih kita itu nampak di hadapan Tuhan. Jangan kita berdiam diri saja, tapi jadikan diri kita sebagai pilar doa untuk keluarga kita dan orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan lewat doa-doa kita. Doa bukanlah sekedar kata-kata tanpa dampak. Ketika kita berdoa,
maka kita sesungguhnya mengundang belas kasihan Tuhan. Kita mengundang kuasa Tuhan. Doa membawa proteksi ilahi dan doa memberikan kelepasan. Jangan sungkan ketika kita berdoa. Mintalah kepada Tuhan dengan penuh keberanian, tapi juga dengan hormat. Tuhan itu penuh kasih dan mau mendengar setiap doa permohonan kita. Keberadaan orang benar selalu menjadi penentu bagi sebuah masyarakat dan bangsa. Ketiadaan orang benar membuat sebuah masyarakat atau bangsa akan binasa karena konsekuensi hukum dari dosa, sebab tidak ada yang menahan. Saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi penentu, menjadi penahan dan penopang. Karena itu marilah kita ambil peranan untuk berdoa. Jadi tiang doa, pilar doa bagi keluarga, bagi sesama dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sudah begitu jelas memberikan kami pengertian bahwa kami mempunyai peranan dalam hidup ini sebagai tiang-tiang doa, pilar doa untuk mendoakan keluarga kami, rumah tangga, sanak saudara, sesama dan bangsa kami. Kami menyadari ya Tuhan, sebagai orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia-Mu, kami menjadi penentu, menjadi penahan dan penopang untuk keberlangsungan dan kebaikan keluarga, sesama dan bangsa kami. Kami mau mengambil bagian secara aktif berdoa bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau memulai itu dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati dan tuntun kami supaya kami senantiasa memiliki gaya hidup berdoa, bersyafaat kepada-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami berbelas kasihan dan peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Berkati dan lindungilah kami dalam istirahat kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, yang sedang dalam penderitaan, kesusahan, agar Tuhan menjamah melawat, menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.